Salam Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama sebelum adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Berjumpa lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu di GPI Resort Maranatha, Minggu 15 November 2020. Tema kita hari ini ialah menghormati orang tua. Sebelum kita mulai ibadah kita saat dulu sejenak saat dulu dimulai.
Hai adik-adik, masih bersemangat? Baru kita memuji, menaikkan syukur kita sebagai bentuk pujian kita. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami masih mempunyai kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, meskipun melalui ibadah secara online. Terima kasih Bapa untuk fasilitas ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh tertuju hanya kepada firman yang akan ditabur pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi temanya apa? Yaitu menghormati orang tua. Ayo, Alkitabnya sudah di tangannya kan? Kita buka ya. Dari Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah? Ayo kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di situ kata menghormati. Apa ya sebenarnya arti menghormati? Menghormati itu adalah menaati, mendengarkan, menuruti, dan menyerahkan diri. Nah, itulah dia arti yang sesungguhnya kata menghormati. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita tonton animasi berikut ini. Sokre, Sokre, kenapa kamu seperti itu? Aku lagi sebel sama papa. Sebel kenapa? Harusnya papa yang sebel sama kamu. Lihat kelakuan kamu. Ya, soalnya aku sebel banget. Aku cuman main game sebentar. Masa sudah diomelin? Ya papa kan sudah berkali-kali kasih tahu kamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Ya, makanya aku marah. Suara papa tuh kencang banget. Ya, karena kamu tidak mendengarkan. Lagian, kamu harusnya mengerjakan PR, tapi malah main game terus. Iyalah, soalnya aku lagi sebel. Stres juga. Sama PR-ku susah. Udah, aku mau pergi aja. Udah sebel banget di sini. Sebel juga sama papa mama. Kerjaannya ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh terus. Udah. Bye. Sukre! Hei! Sukre! Bersyukurlah kepada Tuhan, walau aku sudah tua. Oma. Oma. Ya ampun Sukri, kenapa lari-lari sampai rambutmu jabrik begitu? Iya nih Oma. Biasalah kalau aku kesini kan aku berarti kabur. Berantem lagi sama orang tua. Kali Iya. ini sama papa atau sama mama? Sama papa. Nah, apa lagi? Papa itu loh, masa bentak-bentak aku.
Suaranya tinggi, padahal aku lagi main game. Tunggu bentar. Oma ini udah pernah jadi mama loh. Waktu papamu masih kecil. Oma juga pernah marah sama papamu. Ya. Karena papamu bikin ulah. Ya. Nggak mungkin Oma tiba-tiba marah sama papamu kalau papamu nggak bikin ulah. Ini juga papa bikin ulah sama aku. Dia marah-marah. Padahal aku lagi main game. Nah, bukan papa bikin ulah. Pasti nih Sukri ini yang bikin ulah nih. Enggak. Coba, main game boleh-boleh aja. Ya. Nenek, Oma juga main game walaupun udah tua. Masalahnya, tadi kamu udah makan belum? Sudah dong. Bagus. Terus, kamu udah bereskan mainan belum? Sudah. Pintar. Terus, kamu tadi udah saat teduh sama bikin PR belum? Saat teduh sudah. Bagus. Bikin PR? Tentu belum. Nah, Oh jadi iya. siapa yang bikin ulah? Papa, tetap papa. Papa yang marah-marah. Coba papa nggak marah-marah. Aku nggak sebel, aku nggak marah. Papa marah-marah karena siapa? Aku nggak bikin PR sih. Nah, berarti siapa yang bikin ulah? Aku. Nah, berarti papa marah wajar. Cuman mungkin papa suaranya gede. Iya sih. Kasihan kamu tidak hormat sama papa. Dikit-dikit kabur, dikit-dikit marah-marah lagi. Dikit-dikit terus bentak-bentak papa lagi, mama lagi. Iya betul, tadi aku teriak-teriak ke papa. Soalnya sebel. Enggak boleh sebel. Papa juga sedih kalau marahin kamu. Ya? Iya. Kamu ada di sini tuh karena papa dan mama. Mereka sayang dari kecil ngegedein kamu dengan penuh cinta. Jadi kalau papa mama marah berarti mereka masih sayang sama kamu, Sukri. Iya, iya. Ya udah. Sekarang pulang minta maaf sama papa. Renungkan kesalahanmu. Iya. Ya. Oke, Oma. Thank you ya, Oma. Ya besok datang lagi. Oma bikin donat besok. Asik. Nah. Oke, Oma. Cium dulu ah. Nah. Mwah. Kalau ada maunya Bye. Ya ya ya. Jangan lupa Ya. sayang papa mama ya. Oke. Ya ampun. Sukri. Memang susah menghormati orang tua itu. Karena keinginan kita sama orang tua sering tidak sejalan. Tapi ingatlah perintah Tuhan. Kalau kata Tuhan harus hormat, ya hormat sayang. Gak ada alasan apapun. Semoga Sukri bisa berubah baik kan sama papanya. Oma nyanyi lagi ya. La la la, hatiku senang. La la la. Nah, adik-adik sudah menonton animasinya? Di situ kalau kita perhatikan bagaimana ceritanya. Apakah di dalam cerita itu anak itu menghormati orang tuanya atau malah apa? Nakal terhadap orang tuanya? Iya, jadi di dalam cerita animasinya itu si anak itu dia tidak menaati, tidak mendengarkan, tidak mematuhi apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Dia itu mencoba melawannya. Walau pada akhirnya setelah ada temannya menasihatinya bahwa tidak boleh kita melawan orang tua, dia baru menyadarinya. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus menaati, mendengarkan, mematuhi
Apa yang dinasihatkan orang tua? Kenapa? Karena orang tua itu adalah Tuhan yang kita lihat di dunia ini. Orang tua itu adalah yang telah mengajari kita, mendidik kita, membimbing kita, bahkan menafkahi kita dari masa bayi kita sampai kita ke dewasa. Nah, jadi ini yang dikatakan, masa kita harus melawan orang tua padahal sudah merawat kita, membimbing kita, mengajari kita, dan membesarkan kita. Ini ajaran Paulus kepada jemaat Efesus, bahkan sampai kepada anak-anak sekolah minggu GKPI Maranatha. Kenapa? Sama seperti hukum Tuhan yang kelima. Apa dikatakan? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kenapa kita itu harus menghormati? Kenapa kita itu harus menuruti? Kenapa kita harus mendengarkan orang tua kita? Supaya kita berbahagia, supaya kita panjang umur. Di mana? Di bumi yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi adik-adik jangan pernah melawan orang tua. Ini sering sekali ini adik-adik yang masih kecil, yang masih kelas kecil, sering sekali senang dengan permen. Ini hal kecil yang kakak sampaikan. Permen itu manis. Nah, gigi kita ini kalau masih anak-anak itu tidak tahan dengan yang manis-manis. Sehingga orang tua kita sering melarang kita, jangan makan permen ya. Tapi apakah kita dengarkan? Nah, kita abaikan itu. Kalau ada duit kita, kita belikan permen, kita itu apa? Makan. Alhasil apa? Kita itu jadi sakit gigi. Sakit gigi yang menangis itu kita sendiri, yang merasakan sakitnya itu kita sendiri. Tapi yang kita salahkan siapa? Orang lain. Nah, ini contoh kecil loh. Apalagi, nah pada sekarang ini kita lihat itu, waduh, kita mania game. Kita kalau sudah pegang handphone ini, bermain game, dipanggil orang tua, kita seolah-olah tidak mendengarkan. Walau sesungguhnya kita mendengarkan. Nah, jadi adik-adik ini boleh main game, tapi kita itu harus lihat waktunya. Jangan kita itu jadi apa? Jadi mendewakan HP itu. Sampai-sampai kita itu lupa makan, lupa mengerjakan PR, lupa istirahat untuk tidur siang. Bahkan ada juga adik-adik yang sampai malam itu tidak tidur. Nah, jadi adik-adik kita itu harus menghormati. Karena kalau mungkin orang tua kita itu menasihati kita dengan cara yang agak keras, itu tujuannya untuk kebaikan kita. Sama dengan siapa? Dengan Samuel itu dia itu mendengarkan apa yang
nasihatkan orang tuanya. Dia itu malah kecil, itu sudah dibawa ke gereja. Dia itu melayani di gereja, tidak bersama dengan orang tuanya, tapi dia tidak melawan. Dia tidak katakan, jadi gak ada lagi waktuku main-main. Enggak, tapi dia turuti. Supaya apa? Supaya kehidupannya boleh membahagiakan dirinya sendiri dan juga orang tua. Nah, jadi adik-adik yang kasih Tuhan, kita juga kalau saat ini mungkin ada yang melawan orang tua, coba memang tidak berubah itu secara drastis. Nah, pelan-pelan, oh iya ya, ternyata kalau saya menuruti, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua, saya itu berbahagia dan panjang umurnya. Tekadkan di hati, saya harus menghormati orang tua. Karena itulah bentuk kasih dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, adik-adik, ada ayat hafalan kita dari Amsal 6 ayat 20. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Nah, itu artinya kita memelihara perintah ayah dan jangan menyanyiakan ajaran ibu. Jadi ayah dan ibu itu harus kita dengarkan, harus kita patuhi, harus kita taati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, agar kami menghormati orang tua kami. Terima kasih Bapa, sering memang di dalam kehidupan kami hanya mengandalkan keegoan kami. Kami sering melawan orang tua kami. Kami sering tidak mematuhi apa yang dinasihatkan oleh orang tua kami. Tetapi saat ini biarlah dengan firman yang kami dengarkan, kami boleh Tuhan ajari untuk menghormati orang tua kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Namun sebelumnya kita bernyanyi dengan judul Hukum Kelima. Yuk kita sama-sama menyanyikannya ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kita, nats yang akan mengantarkan kita memberikan persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami
di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang telah memberi dengan sukacita. Juga kepada orang tuanya, Tuhan beri berkat rezeki dan kesehatan, agar minggu-minggu yang akan datang, anak-anak sekolah minggu boleh memberi lebih dan lebih lagi. Begitu juga dengan pengurus gereja kami, Tuhan. Biarlah pengurus gereja kami boleh mempergunakan persembahan ini demi memperluas kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadap